Lagi dengan saya Juliandi atau Jano. Saya di sini ingin membahas sebuah problema di mana sekarang sedang musim pandemi virus corona, wabah virus corona. Wabah virus corona ini ditemukan di kota Wuhan, itu di Hubei, Cina, yang diawali pada tahun 2000, pada akhir 2019 lalu, dan sampai sekarang ini, sampai saat ini wabah tersebut masih mewabah di seluruh dunia. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Baik, sekarang kita... Baiklah, saya sekarang sedang bersama politisi dari Partai Demokrat, jadi Bapak Haji Yahya Ansori, keterwakilan dari Dapil 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Bapak Iriandi. Bagaimana? Sini saya alhamdulillah sehat. Bapak sendiri sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak atau ingin berbincang sedikit mengenai coronavirus ini. Menurut Bapak, pendapat Bapak, apa sih coronavirus ini gitu? Jadi memang dunia pada saat ini sedang mengalami bencana besar karena adanya wabah virus COVID-19 ini. Jadi memang ini bukan di Indonesia. Yang pertama terjadi memang di kota Wuhan, Cina, yang virus ini begitu cepat tersebar ke seluruh dunia dan banyak memakan korban jiwa, dan datang pula ke Indonesia. Memang kalau tadinya dari Indonesia sendiri mungkin menutup Ada tindakan akses menutup akses dari Wuhan, mungkin tidak terjadi hal seperti ini, cuman itu tidak bisa dilaksanakan kegiatan tersebut karena berbagai faktor. Dari faktor apa saja itu, Pak? Jadi karena hubungan diplomatik dan sebagainya. Kalau Indonesia dengan Cina kan hubungan diplomatiknya ya kental, hubungan Begitu kuat. ya begitu kuat. Jadi ya karena virus ini juga saya rasa begitu cepat penyebarannya, yang sampai saat ini di Kabupaten Tangerang pun sudah di angka mungkin 300 lebih dalam PDP ya. Yang meninggal memang dalam hal ini baru 6 orang di Kabupaten Tangerang. Cuman langkah ke depan untuk social distancing ataupun lockdown untuk mengantisipasi wabah virus corona ini di Kabupaten Tangerang ya sangatlah baik menurut saya, karena dengan seperti itulah kita bisa menutup mata rantai ataupun menyetop mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Selain satu sisi kita harus memang hidup bersih, selalu cuci tangan di air yang mengalir, menutup masker, menutup muka dengan masker. Saya pun selalu bawa masker ya, karena kalau saya ngobrol kadang-kadang pakai masker nih, kadang-kadang begitu ngap ya kalau sambil ngobrol. Jadi saya buka nih masker. Itu memang salah satu faktor utama menyiasati bagaimana virus itu tidak menular ke kita. Dan social distancing itu memang harus kita laksanakan. Dan juga mungkin dalam waktu dekat Kabupaten Tangerang akan melakukan PSBB. Cuman kita lihatlah ke depan seperti apa dan bagaimana mekanismenya, karena PSBB itu tidak segampang yang kita mungkin lihat ya, harus sesuai. Oke.
terkait tindakan Bapak sendiri gitu kan. Bapak ini seorang wakil dan keterwakilan dari wilayah daerah Dapil 1 pilihan Kabupaten Tanggerang. Apa saja sih Pak tindakan Bapak untuk masyarakat ini gitu kan? Selain daripada sosialisasi seperti tadi mencuci tangan ataupun menjaga kebersihan dan memakai masker ketika bepergian. Apalagi selain itu, apakah Bapak melakukan penyemprotan atau apa? Alhamdulillah, saya pribadi dari fraksi Partai Demokrat, selain sosialisasi ke masyarakat yang saya lakukan, itu saya melakukan penyemprotan disinfektan di sekitaran wilayah Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa di Balaraja. Itu pun berapa hari, karena wilayahnya cukup luas. 1 minggu, kalau tidak salah minggu kemarin pun sudah kita lakukan juga. 2 minggu berturut-turut. 2 minggu berturut. Tim pun sudah merasa kelelahan. Dan hari ini pun, hari Minggu ini tetap ada penyemprotan di daerah Balaraja. Tetap tim saya sudah bergerak ke sana bergiliran, karena kalau tiap hari juga kalau orangnya itu terus juga nggak kuat. Dan selain itu, kemarin saya pun membagi-bagikan masker dan sanitizer terhadap masyarakat sekitar yang ada di wilayah saya pribadi. Dan untuk mungkin masyarakat luas itu belum, karena kita pun sama ya, di saat lockdown ini ya keuangan kita juga terhambat sama ya. Jadi ya mungkin kita bisa sedikit berbagi ke masyarakat, dan kita juga sudah siapkan beberapa ratus masker lagi untuk dibagikan ke masyarakat gitu. Selain daripada wakil rakyat, Bapak juga kan seorang pengusaha atau pembisnis. Dari pandangan para pengusaha ini, dengan adanya wabah seperti ini, apa sih Pak gitu terhadap perekonomian ini ke depannya kalau memang virus ini bertahan sampai beberapa bulan ke depan gitu? Wabah virus ini sangat mengganggu semua, kalau perekonomian lumpuh menurut saya, termasuk mungkin para pekerja saya yang mungkin ponakan saya sekarang bimbing itu libur total. Karena satu mungkin karena home industry di pasarnya pun pada tutup, tidak jualan. Dan yang beli untuk barang-barang yang saya buat pun saya rasa ini susah. Karena masyarakat sekarang yang kita pikirkan dan yang mereka pikirkan adalah yang penting bisa makan. Itu. Perekonomian menurut saya kalau ini berlarut-larut sangat memprihatinkan. Ya kita berdoa saja semua agar virus corona ini cepat pulih, cepat kaburlah dari Indonesia, cepat masyarakat, cepat hilang Indonesia ini hilang dari semua virus, namanya virus COVID-19 itu. Bukan Indonesia aja, dan seluruh dunia, agar dunia ini, terutama Indonesia ini bisa maksimal bekerja seperti sedia kala. Seperti sedia kala ya. Karena kalau berlarut-larut, saya yakin, saya pribadi sekarang politisi itu sudah merasa ngap ya, karena kegiatan perekonomian kita seperti ini, apalagi yang tidak bekerja, apalagi yang ngandelin kerjanya Gojek, yang hasilnya besok dapat dan untuk masalah besoknya. Kalau di lockdown selama 14 hari, kalau pemerintah daerah tidak pikirkan itu semua untuk melakukan PSBB, saya yakin bahaya. Makanya dalam hal ini saya juga mengimbau ke pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan apabila mau ada melakukan PSBB. Persiapan yang benar-benar Ya, persiapan dan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ketika diberlakukan PSBB sudah mengerti dan mereka sudah tidak kelaparan kalau tinggal di rumah. Adalah bahan pokok untuk 14 hari keluarganya. Kira-kira prediksi Bapak ketika memang kabupaten ini akan melakukan PSBB dalam waktu dekat tadi Bapak sebutkan gitu, apakah akan mampu atau tidak gitu masyarakatnya untuk mengikuti aturan tersebut?
kira-kira prediksinya gitu. Kalau melihat mampu dan tidak, itu tergantung masyarakatnya. Kesadaran kembali. Kesadaran kembali masyarakat. Tapi kalau memang untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini, mau tidak mau, kita harus PSBB. Mau tidak mau dan tidak suka tidak suka. Adapun kendala yang lain, ya itulah kita harus pikirkan, pemerintah daerah dan DPRD itu harus bahu-bahu memikirkan bagaimana solusi biar masyarakat itu diam di rumah, tinggal di rumah, tapi mereka bisa makan dan memenuhi kebutuhan keluarganya dalam 14 hari. Dalam 14 hari. Itu. Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu? Misalkan dari segi finansialnya atau apalah gitu kan, untuk keluarga ini, kabupaten ini mempersiapkan apa saja gitu untuk PSBB di wilayahnya ini gitu, pemerintah. Ya, Kira-kira. kalau itu sih pemerintah daerah ya, kita selaku DPRD hanya mungkin memberikan masukan agar bagaimana solusi masyarakat ini bisa menyambung hidupnya dalam keadaan PSBB. Dalam artian mungkin kalau dari DPRD memberi saran untuk memberikan bahan pokok, tidak berupa uang yang jelas kalau bisa. Karena kalau berupa uang itu mereka bisa jadikan apa aja. Tapi kalau berupa mungkin bahan pokok, beras, minyak dan sebagainya, itu saya yakin dengan 14 hari, dengan mungkin mereka juga sudah bekerja, punya lah sedikit dana untuk kehidupan 14 hari, saya yakin itu satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan juga kalau memangnya sudah 14 hari kita PSBB, semua akses masuk ke Kabupaten Tangerang itu ditutup semua. Ditutup ya. Percuma kalau kita memang melakukan PSBB, tapi kalau akses dari luar pulau, luar kota masuk ke Indonesia, itu akan menyebabkan virus datang kembali. Seperti itu. Jadi benar-benar akses masuk diperiksa benar-benar. Jangan sampai orang yang masuk, yang mondar-mandir itu mereka kena virus dan datang lagi ke Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang sudah melakukan PSBB, tapi hasilnya nantinya tidak maksimal. Kalau memang mau melakukan PSBB benar-benar harus maksimal, harus benar-benar dihitung matang-matang. Gitu. Harus ada penghitungan benar matang gitu. Baik, mungkin itu saja sih Pak yang saya tanyakan. Selebihnya Bapak berpesan silakan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang untuk tetap terus menjaga. Silakan Pak, disampaikan pesannya untuk masyarakat. Jadi begini, saya Haji Yahya Ansori selaku fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tangerang terutama agar mulai dari sekarang harus melakukan pemutus mata rantai COVID-19 dengan cara mencuci tangan bersih dengan pakai sabun dan air mengalir, dan juga harus social distancing, dan apabila keluar dari rumah harus memakai masker. Dan apabila hal-hal yang tidak perlu atau nongkrong-nongkrong di luar sana, hindari dulu untuk masa-masa seperti sekarang. Itu salah satu untuk pencegahan pemutus rantai virus COVID-19 ini. Dan saya berharap ke masyarakat Kabupaten Tangerang tinggal di rumah itu lebih baik, agar cepat memutus mata rantai COVID-19 yang ada di bumi kita tercinta ini. Baik, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sedikit perbincangan saya tadi bersama Dewan Kabupaten Tangerang, ini Bapak Haji Yahya Ansori. Semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah demi kebaikan masyarakat. Ayo, mari kita bersama perangi COVID-19.